Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Travelebo dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu, happy selalu, dimudahkan segala urusannya. Nah, di video kali ini saya pengen ngomong tentang buku ini ya, yang barusan terbit, yang judulnya adalah Seven Steps Public Speaking, Strategi dan Teknik Bagaimana Bicara yang Menghipnotis Audiens dari nol tidak tahu apa-apa hingga sampai mahir. Yang pertama, saya mau ngomong kenapa buku ini perlu Anda baca, gitu ya. Jadi gini, berdasarkan pengalaman, pengamatan, pengetahuan, mereka orang-orang yang punya kemampuan atau skill public speaking yang baik atau cara ngomong yang baik itu, kalau dia sebagai karyawan maka karirnya lebih gampang melejit sampai posisi atas, atau dia lebih gampang dipilih oleh atasan pimpinan untuk dikirim ketika bertugas studi banding ataupun presentasi ke instansi yang lain, karena dianggap kemampuan komunikasinya bagus sehingga bisa menyampaikan pesan dari pimpinan, dari organisasi atau perusahaan secara efektif. Makanya karirnya juga akan makin bagus. Itu kalau karyawan. Nah, bagaimana kalau kita sebagai wirausaha atau entrepreneur? Ya, kemampuan ngomong yang baik, yang terarah, yang sistematis, sekaligus menggerakkan orang, itu akan memudahkan kita untuk melakukan closing ketika kita menawarkan sebuah produk atau sebuah project, atau ketika pitching itu memenangkan kompetisi. Jadi kemampuan kita mengolah kata-kata pada saat kita presentasi, menawarkan barang atau mengikuti pitching, itu pada akhirnya ditentukan oleh skill komunikasi yang baik, yang dikenal dengan istilah skill public speaking. Nah, kalau bagi guru, pengajar, dosen, otomatis, karena kadang-kadang banyak dosen, guru, ustadz ketika ngajar itu gak menarik itu bagi siswa atau mahasiswanya. Kadang ditinggal tidur, menguap, lihat HP, main sendiri, ngobrol sama teman sampingnya. Nah, itu kan menarik, padahal yang mau disampaikan itu adalah materi-materi kuliah yang bagus, penting, berisi. Nah, sayang kan kalau materinya bagus, mata kuliahnya bagus, tapi cara penyampaiannya jelek. Nah, maka lahir buku ini, Keterampilan Menguasai Ilmu Public Speaking. Itu juga bagi teman-teman yang pegiat organisasi, ikut partai, ikut Karang Taruna, ikut yang di RT RT RW itu, ya organisasi kampung lah, kemasyarakatan. Ya, kita akan ngomong pada warga, satu RT, satu RW, satu Karang Taruna. Ya, kemampuan public speaking jadi penting, karena kalau enggak kita nggak bisa mengendalikan suasana rapat sehingga rapat berlarut-larut dan tidak menghasilkan kesimpulan yang disepakati oleh warga. Itu yang pertama. Ada banyak problem di sekitar kita kalau kita berhadapan dengan orang banyak, diminta menyampaikan sesuatu tapi tidak punya ilmunya. Nah, ilmu itulah yang disebut ilmu public speaking. Itu satu. Jadi kalau ditanya buku ini cocok untuk siapa saja, ya cocok untuk semua orang, baik yang masih muda maupun yang sudah dewasa atau orang tua, karena 70% sampai 80% sehari-hari hidup kita ini dipakai untuk berkomunikasi dengan orang lain. Maka kuasai ilmu-ilmu bagaimana menghipnotis atau menggerakkan orang di depan kita ketika kita bicara ini, supaya bisa memahami pesan yang kita sampaikan dan juga mengikuti apa yang kita inginkan gitu. Jadi ini berguna untuk mengajar, berguna untuk bisnis, berguna untuk aktivitas organisasi, berguna untuk kegiatan-kegiatan sosial, bahkan untuk ceramah. Jadi yang takut-takut kultum, yang masih muda, yang takut-takut khutbah Jumat, baca buku ini deh. Di sini saya mengupas tuntas apa saja aspek-aspek yang membuat
kita bisa pede dan pada akhirnya menghipnotis, tapi di sela-selanya juga menghibur dengan berbagai ice breaking yang bisa kita berikan di sela-sela kita menyampaikan materi. Jadi lalu apa faedahnya kalau punya buku ini? Sebetulnya kalau punya satu buku ini, Anda pesan misalnya, Anda bisa pesan ke beberapa kanal ya, bisa cek di beberapa sosmed yang menjual buku ini dari penerbitnya. Itu sebetulnya manfaatnya bukan cuma untuk kita tok, tapi setelah kita baca, kita praktekkan. Nah, buku ini bisa kita pinjamkan ke anggota yang lain, ke pengurus yang lain, ke saudara kita yang lain, keponakan yang lain. Tapi kalau sayang meminjamkan ke mereka, karena kata-kata Gus Dur itu kan menarik tuh. Sungguh bodoh orang yang meminjamkan buku. Kenapa? Buku yang dipinjamkan itu rata-rata tidak pernah kembali ke pemiliknya. Lalu apa solusinya? Belikan aja, hadiahkan. Kalau dibelikan dan dihadiahkan, itu hitungannya kan sedekah. Artinya selama yang diberi hadiah ini entah ponakan yang masih mahasiswa, entah ustadz pengajian kita, entah wali guru, wali kelas anak-anak kita yang lagi sekolah, dosen anak-anak kita yang lagi kuliah, itu akan mendapatkan satu pahala, yang kedua keberkahan, yang ketiga ya amal jariah, karena selama buku ini guru-guru itu baca, ustadz-ustadz dipraktekkan, Anda karena yang memberikan ilmunya memberi hadiah buku ini ke sana, otomatis dong jariahnya akan seumur itu. Gitu saya kira teman-teman tentang buku saya yang terbaru, 7 Step Public Speaking. Anda bisa cari di beberapa kanal atau di sosmed yang menjual buku ini, ke penerbitnya langsung, atau ya kalau mau tanya bisa komen di bawah ini ya, di bawah kanal YouTube kita Travel Ibu yang punya moto ngopi, ngutut, dan traveling. Itu dulu ya, nanti kita sambung lagi di video-video berikutnya. Selamat membaca, selamat menikmati dan mempraktekkan semua yang ada isinya di sini. Keren, insya Allah saya berikan yang terbaik. Anda bisa praktekkan, nggak harus 7-7-nya dulu yang diamalkan, 1-2 yang diamalkan, insya Allah akan menguatkan performa Anda, bicara lebih pede, bicara lebih yakin, bicara lebih terarah, bicara lebih terstruktur, dan juga lebih menghibur, tapi ujungnya menggerakkan orang untuk berubah sesuai pesan yang kita sampaikan. Ingat, jangan lupa bahagia dengan apa? Ngopi, udut, traveling. Karena dengan traveling kita akan sampai di tempat-tempat yang baru, akan ketemu orang-orang yang baru, dan akan mendapatkan pengalaman yang baru yang membuat hidup kita nanti akan lebih bijak, lebih arif, dan secara rohani lebih bertumbuh. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.